Katanya Umar, aku tuh ngerti kamu itu batu. La tadurru wa la tanfa'u, kamu tidak membahayakan juga tidak memberi manfaat. Katanya Umar ini. Walau la anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka maqabbaltuka, katanya. Seandainya wa yurwa an Ali bin Muwaffaqin. Dah tu. Wa yurwa, dah ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yurwa, dan diriwayatkan an Ali bin Muwaffaqin, dari Syekh Ali bin Muwaffaq. Qala, berkata siapa Ali, dia mengatakan hajjatu sanatan, haji telah haji siapa aku sanatan pada suatu tahun. Falam makana, maka ketika tiba apa Lailatul Arafah, pada malam Arafah, numtu, tidur siapa bimina di Mina. Apa ini? Burung. Di Masjidil Khaif, di Masjid Khaif. Fara'aitu, maka melihat siapa aku fil manami, dalam mimpi. Jadi saya tidur dalam mimpi. Apa namanya? Mimpi dalam tidur terbalik. Karena malaikat ini seakan-akan dua malaikat itu qad nazala, seakan-akan ada dua malaikat itu sedang turun minas sama'i, dari langit. Alaihi mathiyabun khudrun, mereka itu atas dirinya malaikat ini siapun, adapun pakaian khudrun yang hijau, dia pakai pakaian hijau. Makanya NU itu sering pakai hijau karena ya pakaian surga, pakaiannya malaikat. Fanada, maka memanggil siapa ahaduma, salah satu dari malaikat ini, sohibahu, pada temannya. Yang manggil temannya, ya Abdullah, namanya Abdullah, bukan ya hambanya Allah. Faqala, maka berkata siapa lakhaula, baik, ya apa? Ya Abdullah. Qala, tadri kam hajji baitin. Asalnya hal tadri, adakah tahu siapa kamu? Kam hajja, kam ada berapa? Hajja, haji baita rabbina, ke baitnya, ke Baitullah maksudnya, ke Tuhan kami azza wa jalla fi hadis saat. Hajja, haji siapa orang baita rabbina tahun ini, tahukah kamu tak berapa orang yang haji tahun ini? Nah gitu. Kalau berkata siapa kelak, saya nggak tahu, nggak ngitung masalahnya. Kalau berkata siapa malaikat tadi, hajja baita rabbina sittu mi'ati alfin, telah haji baita rabbina, pada rumahnya Tuhan kita, sittu mi'ati alfin, ada 600.000. Ketika itu zamannya apa namanya Ali bin Muwaffaq tadi itu. Sekarang malah 4 juta, ya, 4 juta. Afatat, dari adakah tahu siapa kamu? Kan kubilah minhum, dari 600.000 itu tahu nggak kamu yang diterima berapa? Kalau berkata sebakorlah, saya tidak tahu ini agak kuper satunya ini, malaikat ini tidak tahu isinya. Kalau menjawab siapa? Kalau berkata siapa malaikat yang pertama, yang diterima itu sitatu anfusin, dari 600.000 yang diterima hanya 6 orang. Jadi yang lain itu haji mabrur semuanya. Kalau berkata siapa? Itu siapa kan namanya tadi, Ali bin Muwaffaq tadi.
Tsumma irtafa'na kemudian naik siapa duanya fil hawa, bahwa maka kemudian hilang. Ani dari fantabahtu maka aku bangun. Nah, ini tidur siapa Ali bin Muwafaq itu mimpi. Fantabahtu faza'an, hal kaget. Waktamam itu dan susah siapa, karena dia termasuk salah satu orang yang haji. Orang lagi haji, kemudian ketika beliau itu tidur di Masjid Khaif di Mina, tiba-tiba merasa ada dua malaikat turun. Malaikat itu ngobrol. Jadi, Kang, nah kira-kira gitu. Bro, akhirnya tahun ini yang haji ke Baitullah berapa? Tidak tahu saya. Oh, beritahu yang haji itu 600.000 orang. Tahu kamu enggak? Yang diterima dari 600.000 orang itu berapa? Yang satu super banget ini, tidak tahu kalau sini. Akhirnya bilang, yang diterima itu hanya 6 orang. Dari 600.000 yang diterima hanya 6 orang. Maka kemudian malaikat itu habis ngobrol begitu terus kemudian naik, kemudian hilang. Nah, Ali bin Muwafaq bangun. Begitu bangun itu susah dia. Nah, dari 6 orang itu saya juga lagi haji. Ini saya termasuk yang diterima apa enggak lah, kira-kira gitu ya. Ini termasuk yang diterima apa enggak ini? Terus mana tadi? Oh, wa tamam tu ghamman syadidan. Susah sekali dia. Luar jauh-jauh berangkat. Kayak kita berangkat ke Mekah jauh-jauh, nunggunya lama, biayanya mahal, meninggalkan keluarga. Nah, kok hajinya nggak diterima itu kan ya susah. Ya. Mau datang lagi lu lama nunggunya. Wa aham mani amri, dan memprihatinkan kepada apa amri perkara ini. Artinya dia mikirkan dirinya sendiri. Saya ini termasuk yang diterima apa enggak? Kalau persoalan dipanggil Pak Haji, saya insya Allah dipanggil. Barang kita ini naik apa namanya, naik mobil itu belokan kasih uang cepet pada tukang polisi cepet itu, masuk Haji. Radit sering panggil Pak Ustaz. Fakultu, maka ngomong artinya dia merasa sendiri. Idzaku bila ketika diterima apa hajju sittati anfusin. Nah kalau yang diterima itu adalah hanya 6 orang, fa'aina akunu ana fi sittati anfusin. Fa'aina maka itu di mana? Akunu ada siapapun, ana ya nyong. Nah, inyong ini ada di mana posisinya tulisan ini? Jadi dari 6 orang ini, falamma afattu maka ketika bubar siapa min Arafat dari Arafat, kumtu kemudian berdiri siapa tinggal Mas'alil Haram. Faja'altu maka melakukan akhlaknya tumandang bertindak aku fakir berpikir siapa fi kasratil khalqi di dalam banyaknya makhluk itu, wa fi qillatiman dan sedikitnya orang kubila yang diterima siapa man minhum dari kasratil khalqi tadi. Dia itu ketika di Mas'alil Haram melihat banyaknya orang kayak gitu. Lah kok yang diterima hanya 6 orang terus bagaimana? Melihat ada 600.000 orang yang diterima 6 orang, nah terus saya ini bagaimana ini? Fahamanan akhirnya dia tertidur lagi karena banyak mikir tadi. Mendorong nih kepada kelapa mau tidur, mau ketiduran. Faidan tiba-tiba asyahsoni qad nazala, tiba-tiba ada 2 orang yang turun. Ini malaikat lagi.
ala hayati ima, atas keadaan keduanya kayak malaikat ini tadi. Fana ada memanggil siapa akaduma salah satu dari kedua sohibahu pada temannya. Wa ada dan mengulang siapa kalama pada pembicaraan di ainatin apa itu? Bi ainihi dengan keadaannya kalam. Maka atadri madza hakama Rabbuna fi hadhil laila. Madza hukmu Rabbina? Atadri adakah tahu siapa kamu pada perkara? Dan madza itu pada apa? Hukmu Rabbina, adapun hukum Tuhan kita fi hadhil laila dalam malam ini. Qala la, maka itu tidak ngerti yang ini. Lah enggak ngerti yang. Qala berkata akad. Fa innahu wahaba likulli wahidin minas sittati mita alfin. Jadi malam ini Allah itu memberi satu orang itu diberi fasilitas untuk memberikan mabrur pada atau menolong kepada 100.000 orang. Akhirnya berarti diterima semua nanti akhirnya, karena satu orang yang diterima dikasih fasilitas untuk memberi menolong kepada 100 orang. Faqala berkata Ali fantabahtu, maka bangun siapa? Wabi minas surur, dan itu dengan aku minas surur bahagia ma ada perkara yang julu yang agung anil wasfi dari sifat tadi. Jadi dia akhirnya bangun itu alhamdulillah luar biasa. 6 orang yang diterima, 6 orang itu masing-masing satu orang dikasih fasilitas untuk ngajak 100.000 orang. Berarti akhirnya semuanya katu. Nah itu ba'adu dari Ali Aidon radhiyallahu anhu qala hajjatu sanatan, katanya telah haji siapa sanatan pada suatu tahun. Falamma qadaitu, maka ketika telah menyelesaikan aku manasiki pada manasik ibadah-ibadah, tafakkartu, maka berpikir siapa fiman di dalam orang lain baru yang tidak terima hajinya man. Fakultu, dia berpikir, dia mikir, kalau ada orang nggak diterima jauh-jauh terus bagaimana ya? Dia akhirnya berdoa, ya Allah, Allahumma inni qad wahabtu hajjati wa ja'altu thawaba liman lam tuqbal hajjatu. Nah gitu. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku itu qad wahab, memberikan aku, sungguh memberikan aku hajjati, hajiku ini, wa ja'altu, dan menjadikan aku thawabah pada pahalanya haji itu, katanya. Liman, bagi orang lam tuqbal yang tidak diterima hajjatu, hajinya. Ya Allah, saya memberikan hajiku ini dan pahala hajiku ini kepada orang yang haji tapi tidak diterima haji. Nah gitu. Jadi hari ini mungkin nggak ada ya orang model begini. Kalau berkata seorang itu, maka aku bermimpi Rabbul Izzati, saya bermimpi bahwa seakan-akan Allah itu Rabbul Izzati finnaum, dan tidur Jalla wa'ala, Jalla jalalu, Jalla yang agung jalalu, keagungan Allah. Seakan-akan Allah itu berkata kepada dia, Ali, wahai Ali, katanya. Tapi ya jangan dibayangkan bagaimana Anda, karena Allah itu termasuk tidak bisa kita bayangkan. Maka sorwarta bibalika anillahi faqau khilafu dzalik. Apa yang kamu gambarkan tentang Allah yang ada di benak hatimu, Allah itu beda dengan apa yang kamu bayangkan. Jadi maka sorwarta bibalika anillah faqau khilafu dzalik. Apa yang kamu gambarkan tentang Allah di dalam hatimu, Allah berbeda dengan yang kamu gambarkan. Makanya tidak ada penjelasan tentang Nabi ketika Mi'raj itu ketemunya itu bagaimana, karena Allah itu tidak bertempat. Allah itu munazzahun anil makan, ya, Allah itu maujudun bila makan. Allah tidak bertempat. Kalau bertempat nanti sama dengan makhluk.
Ya, nanti sama dengan makhluk berarti. Termasuk nanti kita terjerumus pada paham musyabbihah, menyerupakan Allah. Maka enggak. Kemudian lah, terus bagaimana ketemunya Nabi dengan Allah yang katanya kan mundar mandir kepada ketemu Nabi Musa dibilangin, oh umat itu gak kuat kalau 50 sholat lagi. Nah gitu. Kemudian potong diskon 10% bukan kemudian berapa persen itu? Pokoknya tinggal 45, naik lagi, kemudian tinggal 40. Turun lagi, gak kuat sampai tinggal 5 malu aku minta diskon lagi. Lah itu sampai sekarang belum ada yang menjelaskan tentang bagaimana ketemunya Nabi itu, apakah itu langsung dari hatinya Nabi, karena tidak ada penjelasan tentang, karena Allah kan tidak bisa dilihat di dunia ini, baru akan bisa dilihat nanti ketika orang di akhirat ya. Dan itu adalah nikmatul uzma, nikmat yang paling utama itu adalah nikmat melihat kepada zatnya Allah kan. Tidak bisa dibayangkan, maka tidak ada penjelasan itu. Lawang surga saja itu kategorinya termasuk mala ainun ro'at wala udhunun sami'at wala khotara ala qalbi basar. Jadi termasuk yang sesuatu yang mata tidak bisa melihat, wala udhunun sami'at, dan telinga ini belum mendengar, wala khotara ala qalbi basar, dan tidak terbetik dalam hati. Makanya di sana, di sini kita bayangkan gedang goreng. Berarti jangan nanti ada gedang goreng. Apa gedang gorengnya sama dengan ini? Di sana nanti mungkin ada aquanya apa sama dengan tidak bisa dibayangkan indahnya surga. Sama dengan tadi ketika Nabi Musa di Gunung Tursina, kemudian Nabi Musa itu kan julukannya Kalimullah, orang yang diajak bicara oleh Allah. Lah, apakah bersuara? Terus pakai bahasa apa? Bahasa Arab apa bahasa apa namanya? Inyong itu berbesar kok. Ngapa? Jadi apa yang pokoknya langsung ngerti begitu saja. Nah itu tidak ada cerita. Karena Quran sendiri yang asli itu adalah bila harfin wala sautin. Jadi tanpa huruf, tanpa suara, Al-Quran yang sesungguhnya. Kemudian diejawatakan kemudian dalam bentuk tulisan. Nah, tulisannya yang dulu kan dirubah. Zaman Nabi yang nulis adalah masing-masing sahabat nulis sendiri-sendiri. Tapi tidak utuh. Ada yang nulis Yasin, ada yang nulis Waqi'ah, ada yang nulis Ar-Rahman, ada yang nulis Al-Baqarah dan seterusnya. Baru kemudian zaman Abu Bakar ketika perang Yamamah ada 70 penghafal Quran yang mati, ada inisiatif dari Umar bilang, ya, baik Khalifah, ini Al-Quran harus ditulis. Mengapa ditulis? Nabi tidak pernah melakukan itu. Aku tidak mau, katanya Abu Bakar. Seandainya aku disuruh ngangkat gunung itu lebih ringan daripada melakukan itu. Tapi karena diyakinkan oleh Umar, akhirnya mau. Akhirnya manggil Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini penulis Al-Quran termasuk Muawiyah. Nah itu mengumpulkan dari sahabat-sahabat itu yang punya. Tidak ada Al-Quran mushaf itu, tidak ada. Maka benar siapa namanya itu, Abdul Qadir Jabbas, nah yang mengatakan Nabi tidak pernah mencium mushaf. Setelah baca tidak mencium mushaf katanya. Itu berada zaman Nabi tidak pernah melakukan. Ya memang mushafnya belum ada. Angel.
Nah, kemudian ditulis sampai akhirnya lama, ada dua ayat yang nggak ketemu tulisannya. Padahal hafal semuanya, sahabat itu hafal semua dan Al-Quran itu. Tinggal laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. Ini enggak ketemu, akhirnya ketemu, Pak. Yang lain udah ketemu semuanya, tinggal ayat ini. Siapa yang? Karena harus ada riwayat, tidak hanya hafalan, tapi juga ada tulisannya. Akhirnya ditemukan. Nah, tapi tulisan ketika itu kan tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya. Jangan dibayangkan kayak yang ada sekarang ini. Jadi masih rege-rege gitu aja, tidak ada. Ya, kemudian itu berlaku terus. Sahabat bisa baca karena masih masanya dengan Rasulullah itu masih. Jadi sahabat-sahabat besar masih banyak. Jadi bisa baca. Ditandai apa gitu saja udah masih bisa baca. Tapi ketika ada zaman sahabat Umar dirapikan penulisannya. Makanya Quran yang ada itu dibakar. Yang ada dibakar, udah dibuang ke sungai apa itu. Yang ditulis ulang itu dengan tulisan model yang disepakati oleh Umar. Makanya namanya Rosmu Utsmani. Jadi yang ada ini sekarang adalah model penulisan standarnya sahabat Utsman. Jadi yang lama-lama udah dihilangkan biar sama semua. Tapi ya tetap masih rege-rege kan tidak ada titiknya, tidak ada. Jadi bedakan ini nun apa ya, apa ta, apa sa itu tidak bisa. Karena apa? Karena ya tidak ada. Maka pada zaman Sayyidina Ali, orang sudah mulai generasi kan mulai Jawa, mulai beberapa tahun sudah ada sekitar hampir 25 tahun itu sudah mulai ada orang yang bacanya salah. Ini baca ini ba apa ya apa tak, makanya kemudian dikasih tanda, udah kasih tanda. Kalau titik bawah satu namanya beba, kalau dua ya, kalau satu di atas no, kalau dua tak, kalau tiga tak. Jadi yang Quran yang asli itu yang tanpa suara, tanpa huruf itu sebetulnya. Ya. Kalau ini sudah yang tulisan sekarang ini sudah kepenulisan lah istilahnya. Nah, kemudian ternyata dan pakai harokat itu ada yang baca salah. Maka kemudian dikasih harokat thread di atas namanya fathah, di thread di bawah namanya kasroh, yang melungker panjang namanya zumma, yang melungker dikit itu namanya sukun. Ya itu. Makanya kalau aslinya ya tadi kayak ketemu Gusti Allah ya ketika Nabi Musa ketemu itu nggak bisa digambarkan. Bahkan ketika itu Nabi Musa minta melihat Allah, ingin melihat Allah. Dah gini aja, kamu lihat di gunung Sinai, gunung kamu lihat. Kalau kamu bisa melihat itu, begitu Allah kayak mau tajalli, mau menampakkan, itu langsung hancur gunung. Nah, apa mau kau cerita kau gunung? Oh ya, bahwa itu Rabbal Izzati dan Fir'aun jalan-jalan. Faqala dawu siapa Allah itu kepada. Nah kayak begini berdawu berkali-kali ini ucapannya bagaimana ini? Apakah bahasa Arab atau bagaimana? Nah, tentu saja tidak bisa digambar. Katanya, ya Ali, tatasakho, kamu
kamu itu merasa dermawan alaya atas aku. Padahal wa ana sedangkan aku kholaktu yang menciptakan aku as-sakho pada sakho itu. Padahal yang menciptakan sakho jadi orang jadi dermawan kan ya Gusti Allah. Wal askhia dan orang-orang yang dermawan. Wa ana sedangkan aku itu ajwadul ajwadi paling dermawannya orang dermawan. Wa akramul akramin dan paling mulianya orang-orang mulia. Wa ahakku dan lebih berat siapa biljudi dengan kedermawanan wal karami dan kemuliaan minal alamin daripada manusia daripada makhluk. Oleh karena itu qad wahabtu sungguh memberi siapa kekulaman pada setiap orang lam akbar yang tidak menerima siapa aku hajau pada haji nyaman liman pada orang qabil itu yang menerima yang menerima siapa qabil yang menerima siapa aku padamu. Jadi katanya Allah, orang-orang yang tidak diterima hajinya itu saya berikan konsesi kepada orang yang hajinya diterima. Seperti itu, untuk diterima. Itu termasuk kemuliaannya tadi? Kemuliaannya Arafah itu kayak gitu, gara-gara di Arafah. Fadilatul baiti wa Makkah al-musyarrafati. Fadilahnya Baitullah dan Makkah al-musyarrafati. Karena dahulu siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha sesungguhnya Allah azza wa jalla itu qad wa'ada. Sungguh telah janji siapa Allah hadzal baita pada Baitullah ini ayahujjah sekiranya haji pada Baitullah kulasanatin setiap tahun siapa situ mi'ati alfin yaitu 600.000 orang. Jadi setiap tahun itu yang haji 600.000. Fa'in nakosu kalau jika kurang dari 600.000 gimana? Akmalahu menyempurnakan gum kepada situ mi'ati alfin siapa Allah azza wa jalla minal malaikati dari malaikat. Allah menggenapkan jadi sampai 600 para malaikat. Jadi kayak Covid kemarin pokoknya. Ya, Covid kemarin tak berapa tuh yang haji, tidak banyak. Ya itu akhirnya oleh Allah digenapkan jadi 600 karena tidak boleh kurang dari 600. Waktu Covid itu kan kayak di astronot itu ya, jalan itu urutan satu. Wa anal Ka'bata dan wa anal Ka'bata Ka'bah itu tuh syaru digiring atau dikumpulkan bakal arusi seperti pengantin al-mazbufati yang ditemoknya itu dipertemukan. Wa kulluman dan setiap orang hajjah yang haji siapa manha pada Baitullah itu ya ta'alaku bergantung kulluman bi astariha dengan kelambu-kelambunya Ka'bah. Yas'auna yang berjalan siapa man tadi khaulaha ada sekitar kanan kirinya Ka'bah. Kata tadkhula sehingga masuk siapa Ka'bah al jannata ke surga. Fa yadkhuluna maka masuk siapa man ma'a beserta Ka'bah di surga tadi insyaallah. Wa fil khabari dan dalam hadis innal hajar al aswada sesungguhnya hajar aswad itu yaqutatun adalah permata min yawaqidil jannati dari permata-permatanya surga. Baiklah bahwasannya itu yub'atsu dibangkitkan yaumal kiamati pada hari kiamat dibangkitkan hajar aswad yaumal kiamati itu lau bagi hajar aswad ainani ada dua mata walisan dan ada lisan yang tipu yang berbicara siapa hajar aswad dengan lisan ya syahdu bersaksi siapa hajar aswad likuliman pada setiap orang istalama yang mengucap atau yang istilah itu bisa jadi yang kayak sayonara dada gitu ya dada ya. Bihakin dengan hak wasifkin dan dengan benar. Saya ini termasuk saya itu kan beberapa kali Pak ya haji itu 4 kali atau 5 kali saya dan umroh tapi saya belum pernah ke nyentuh hajar aswad.
Karena saya itu baca buku, ada baca kitab juga, kitab yang lain itu, bahwa Hajar Aswad itu kan rebutan, itu bisa nyikut orang dan sebagainya. Saya baca itu, kalau kita nyikut orang padahal untuk melakukan sunnah, sedangkan nyikut orang itu hukumnya tidak boleh, haram, tidak imbang antara nyikut orang sama untuk meraih itu. Sudah nyoba itu mental, akhirnya udah saya ngikutin yang ada di kitab itu. Udah, Pak aja, sayonara saja apa namanya istilahnya. Ya ada istri saya bisa aku badannya kecil jadi bisa malah diangkat oleh aku askar, akhirnya suruh saya enggak. Ada semua fasilitas itu, kalau mau lewat orang Madura itu yang bayar borongan. Tapi aku pikir enggak lah, guys, perkara sunnah. Bahkan ada siapa Nabi SAW itu yuqabbilu, mencium siapa Nabi pada acara kasiran dengan banyak. Makanya kalau orang Madura itu kayaknya wajib itu, orang-orang Madura itu urusan ini Hajar Aswad ini. Waru'iyah dan diriwayatkan pada sunnah Nabi SAW itu sajadah sujud siapa Nabi alaihi atas Hajar Aswad. Bahkan ada Nabi yang untuk tawaf siapa Nabi ala rahilati atas kendaraan. Nabi itu pernah tawaf itu pakai kendaraan. Kalau sekarang ya pakai itu, pakai kayak kendaraan apa namanya, golf gitu ya. Nah, kalau sebelumnya ada Vespanya, skuter. Sekarang udah ada ganti mobil golf. Fayadul maka meletakkan Nabi al-Mikhjana pada tongkatnya alaihi atas Hajar Aswad, cuma yuqabbilu, kemudian mencium siapa Nabi torofal mikhjani tadi, pada ujungnya apa namanya tongkat tadi, waqabbalahu, dan mencium pada apa nama Hajar Aswad siapa Umar radhiyallahu anhu. Maka berkata Umar, ini sesungguhnya aku itulah sungguh ngerti siapa aku, anak sesungguhnya aku itu Hajarul batu. Katanya Umar, aku itu ngerti kamu itu batu. La tadurru wa la tanfa'u, kamu tidak membahayakan juga tidak memberi manfaat. Katanya Umar ini. Walau la anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Katanya, seandainya aku tidak melihat Rasulullah mencium kamu, aku nggak akan cium kamu. Kalau aku tidak melihat Rasulullah mencium kamu, nggak akan cium kamu. Sahabat Umar ini orangnya memang apa ya, orang yang ngomong apa adanya, jadi nggak ada tedek kaleng-kaleng. Summa baka, kemudian nangis siapa Umar, hatta sehingga tinggi apa nasiju, suara tangisannya Umar tadi. Faltafata, maka menoleh siapa Umar ila waro'ihi, ke belakangnya. Waro'a, maka melihat siapa Umar Aliyan pada Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu. Qala, berkata siapa Ali pada Umar, ya Abul Hasan, wahai bapaknya Hasan, haluna di sini tuskab, diungkapkan apal ibaratu beberapa al-abaratu beberapa, atau dialirkan beberapa air mata, batu stajabu, dan dikabulkan beberapa dawat, beberapa doa. Faqala, berkata siapa Ali radhiyallahu anhu, ya Amirul Mukminin, bal huwa yadurru, apakah balik huwa, adapun Hajar itu yadurru, membahayakan apa namanya Hajar Aswad yang selalu memberikan manfaat atau Hajar Aswad. Qala, berkata siapa Umar, terus bagaimana? Qala, berkata innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu lama akhadha, ketika mengambil siapa Allah al-mitsaq, pada perjanjian ala dzurriyyati, atas cucu Nabi Adam, kata maka mencatat siapa Allah alaihim atas dzurriyyah, kitaban pada tulisan, semua al-qamahu, maka kemudian memasukkan siapa Allahu kepada kitab tadi, hadzal hajar, pada batu ini, bahwa
Maka Nur Hajar itu ya syahadu bersaksi ya Hajar lil mukminin pada orang yang beriman bil wafai dengan memenuhi wa syahadu menyaksikan siapa Hajar tadi al kafiri atas orang kafir juhudi dengan menentang. Kila dikatakan fadzalika maka ada pun demikian ya syahadu lil mukmini bil wafai wa syahadu al kafiri bil juhud itu mana koordinasi mana ucapannya maksudnya indal istilah ketika istilah Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika. Ini doanya kalau lagi ketemu Hajar Aswad tadi atau ketika tawaf pertama biasanya. Waruwiya dan diriwayatkan Anil Hasan al Basri dari Hasan al Basri radhiyallahu anhu anna shauma yaumin puasa sehari via di dalam Makkah itu bimi'ati alfi yaumin sama dengan puasa 100.000 hari. Sama dengan panjenengan kalau sholat di Masjidil Haram sama dengan lebih utama daripada 100.000 rakaat. Berarti kalau sholat subuh di sana, setelah itu libur, nggak perlu sholat subuh lagi. Kira-kira gitu nggak kira-kira? Ya. Bahkan orang yang punya utang di utang sholat di Indonesia umpamanya, malah punya utang di sana, ya kodoknya tetap satu. Jadi kalau di sini punya utang sholat subuh kok katakan 10 kali, ya di sana juga harus dilakukan 10 kali, bukan kemudian saya ini sudah surplus sekarang ini karena tiap hari di Masjidil Haram berarti pahala saya itu sudah kali 100.000 lebih, udah kelebihan, enggak gitu. Jadi itu pahalanya bukan bilangannya. Terus mana tadi? Wa shadaqatu dirhamin, adapun sedekah 1 dirham itu bimi'ati alfi dirhamin dilipat gandakan sama dengan 100.000 dirham. Maka dari kasau kullu hasanatin, setiap kebaikan itu bimi'ati alfin, yaitu dilipat gandakan 100.000. Wa yuqalu dan dikatakan sab'atu asabi, tawafu sab'ati asabi, yaitu tawaf 7 kali putaran, itu ya dilu menyamai tawaf umrotan pada umroh. Wa salatu umarin adapun 3 umroh itu tak dilu menyamai salatu umar hajatan pada pahalanya Pak. Kalau hajinya belum tertentu, walaupun haji sampai 500 kali ya belum dianggap haji. Bil khabari umratun fi Ramadan itu kahaj jatin ma'i, orang yang umrah di Ramadan seperti haji bareng aku. Nah ini kalau ada siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anak awaluman, anak adapun inyong itu awaluman, permulaan orang tansyaku yang menjadi terbelah anu dari apal ardu bumi. Sumaati kuda datang siapaku ahlal baik pada ahlul baik fayuk syaru maka digiring atau dikumpulkan siapa ahlul baik ma'i bersama aku. Sumaati kuda datangnya aku ala Makkah pada penduduk Makkah fausyiro maka dikumpulkan fausyiro maka mengumpulkan siapa aku bainal haram ini antara 2 tanah haram, yaitu haram Makkah dan haram Madinah. Wa fil khabari inna adama wallahu a'lam bissawab.